Selamat pagi buat kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita memasuki tahun 2021. Sebelum kita melangkah, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian bagi Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas cinta kasih-Mu yang kami rasakan selalu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesempatan yang baru di tahun 2021 ini. Tuhan, kami menyerahkan diri kami kepada-Mu. Tuhan menuntun setiap langkah kami di dalam menjalani hari-hari kami. Biarlah kiranya kami hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, kami adalah terbatas, kami tidak mampu melakukan apapun tanpa Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon belas kasihan Tuhan, mampukan kami Tuhan, kuatkan kami sehingga kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tuhan, berkatilah kiranya ibadah kami ini sehingga berkenan bagi-Mu dan menjadi ibadah yang sejati untuk mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Ini doa kami yang kami sampaikan kepada-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian bagi Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa.
Kami bersyukur ya Tuhan memberikan kami kesempatan pada hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami menyiapkan hati kami, telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Sehingga firman itu menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Selamat Tahun Baru 2021. Harus lebih semangat, harus lebih rajin belajar di tahun baru. Harus lebih giat, harus lebih keras belajar. Anak-anak, apa yang membuat pergantian tahun atau merayakan tahun baru begitu spesial? Sehingga banyak cara dilakukan oleh banyak orang dalam merayakan pergantian tahun atau menyambut tahun yang baru. Misalnya, berkumpul bersama keluarga atau teman, menikmati pertunjukan kembang api yang spektakuler, meniup trompet, memberi selamat kepada orang lain. Atau ada keluarga-keluarga yang melakukan tradisi dalam menyambut tahun yang baru. Apakah hal itu salah? Tentu tidak. Lalu, apa sebenarnya yang kita rayakan dalam pergantian tahun atau menyambut tahun yang baru? Bukankah pergantian tahun itu sama seperti hari-hari biasa? Hanya sekedar pergantian tanggal, bulan, dan tahun? Tidak ada yang spesial. Lalu apa yang kita rayakan? Bahkan karena biasanya setiap pergantian tahun kita selalu diberi kesempatan untuk memasuki tahun yang baru, sehingga kita merasa bahwa hal itu adalah biasa. Bahkan ketika kita memasuki tahun yang baru, kita hanya merayakannya sesuai dengan apa yang kita mau. Akan tetapi, anak-anak, sebagai pengikut Kristus, setiap hari kita menerima kasih dan anugerah Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, kita bukan hanya sekedar berkumpul bersama keluarga atau teman, menikmati pertunjukan kembang api, meniup trompet, ataupun hanya sekedar mengucapkan selamat. Bagi pengikut Kristus, perayaan tahun baru adalah perayaan kasih anugerah Allah yang besar, yang menyertai dan memelihara umatnya dari awal tahun sampai akhir tahun, bahkan memasuki tahun yang baru. Bersyukurlah kepada Tuhan. Mari kita mengingat kembali pertolongan cinta kasih Allah yang sudah kita terima di sepanjang tahun yang lalu. Kita dapat melewatinya. Bukankah hal ini kasih Tuhan yang luar biasa? Sehingga sepatutnya lah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Anak-anakku, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Mengucap syukur dalam segala hal berarti apapun yang terjadi, kita harus tetap mengucap syukur. Anak-anakku, mari kita merenungkan kebaikan Tuhan. Di sepanjang tahun 2020, Allah menunjukkan kasih dan kebaikannya kepada kita. Atau mungkin kamu berpikir, begitu sulit bersyukur karena sampai akhir tahun 2020, pandemi COVID-19 belum juga berakhir. Sampai akhir tahun 2020, belum bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Bahkan sampai mengawali tahun 2021, pandemi COVID-19 masih juga menakutkan. Sehingga kita berkata, saya sulit mengucap syukur. Anak-anak, lihatlah. Sepanjang tahun 2020, begitu banyak kesulitan dan hal menakutkan bagi manusia. Tetapi sampai sekarang, Tuhan masih pelihara kita. Apakah kamu berpikir bahwa kita melewati tahun itu karena kekuatan kita sendiri? Apakah kamu berpikir saya bisa memasuki tahun 2021 karena saya pintar menjaga kesehatan? Anak-anak, semua karena kasih dan keajaiban Tuhan. Renungkanlah kasih kebaikan Tuhan ini. Jika Allah mengambil semua hal baik yang sudah diberikannya kepada Ayub, maka kita akan melihat sifat Ayub yang sebenarnya. Jadi setan berpikir bahwa Ayub hanya mengejar keuntungannya saja? Tepat sekali. Mungkin Ayub taat hanya karena ingin mendapatkan apa yang dia mau. Jadi Allah setuju untuk menguji hal ini dan membiarkan setan untuk menimbulkan penderitaan bagi Ayub. Dan Ayub kehilangan orang-orang dan segala sesuatu yang sangat berharga baginya. Ini sangat menyedihkan. Ingat, Ayub tidak selayaknya mengalami hal ini. Allah sendiri mengatakannya. Namun yang luar biasa adalah bahwa di tengah-tengah semua penderitaan ini, Ayub masih memuji Allah. Setidaknya di pasal 1 dan 2. Tapi kemudian di pasal 3, kita menemukan perasaan Ayub yang sebenarnya. Dia menulis puisi yang mengungkapkan betapa hancurnya dia. Puisi yang mengutuki hari kelahirannya dengan panjang lebar. Setelah itu, beberapa teman Ayub datang mengunjunginya untuk menawarkan bantuan. Dan mereka semua seperti, Ayub, pasti engkau sudah melakukan sesuatu yang benar-benar salah, sehingga engkau mengalami semua ini. Bagaimanapun kita tahu bahwa Allah itu adil. Dan kita juga tahu bahwa dunia ini diatur berdasarkan keadilan Allah. Jadi, pasti engkau sedang menerima apa yang pantas engkau terima. Anak-anak, dalam cerita Alkitab, yaitu kisah Ayub. Ayub dapat mengalami penderitaan dan kebahagiaan dengan selalu bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun begitu berat, kita melihat bahwa Allah selalu menyertai dan menolong Ayub. Apa yang dilakukan oleh keluarga dan sahabat-sahabat Ayub kepadanya ketika ia menderita? Apa tindakan Ayub ketika dia mengalami penderitaan yang hebat? Apakah Ayub mengasihi Allah hanya karena ia menerima hal-hal yang baik dari Allah? Apa yang dikatakan dan dilakukan Ayub ketika dia mengalami penderitaan? Dalam situasi yang sangat menyulitkan, Ayub pun sujud dan menyembah kepada Allah serta berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kebahagiaan dan penderitaan, Ayub tetap mengasihi Allah dan bersyukur kepada Allah. Anak-anakku, mengucap syukur dalam segala hal yang telah kita alami di sepanjang tahun 2020. Tentu kita akan berkata
bahwa hampir seluruh dunia mengalami bahaya yang menakutkan sepanjang tahun 2020. Akan tetapi, sebagai pengikut Kristus, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Mari anak-anak melihat sekitar kita. Ada banyak orang tidak dapat memasuki tahun 2021. Mereka yang terjangkit virus corona, bahkan sampai sekarang berjuang untuk melawan virus ini. Tetapi kita semua masih diberikan Tuhan kesehatan, masih diberikan Tuhan kesempatan untuk memasuki tahun 2021. Bukankah hal ini kasih yang luar biasa dari Tuhan? Bersyukurlah anak-anak, bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia masih memberikan kesempatan, kesehatan bagi kita. Dengan hati yang bersyukur, menyambut tahun yang baru dan menjalaninya seturut dengan kehendak Allah. Anak-anakku, jika Tuhan masih memberikan kesempatan baru, tahun yang baru, itu artinya Tuhan ingin supaya kita tetap mengasihi Dia. Ingat anak-anak, mengucap syukur dalam segala hal berasal dari hati yang diperbaharui di dalam Kristus. Bagi orang yang percaya kepada Kristus, maka apapun yang terjadi, tetap mengucap syukur. Bagi pengikut Kristus, melakukan segala sesuatu dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, maka kita akan mengawali tahun 2021 dengan hati dan mata yang tertuju kepada Allah. Sebab segala sesuatu berasal dari Allah. Segala sesuatu berawal dari Allah. Bahkan waktu, kesempatan tahun 2021 semuanya berasal dan berawal dari Allah. Oleh sebab itu anak-anak, mari kita mempersembahkan hidup kita kepada Allah yang sudah memberikan tahun ini, kesempatan ini kepada kita. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Mengakui Dia sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Anak-anakku, mulailah tahun yang baru ini, yaitu tahun 2021, dengan hati yang bersyukur kepada Allah dan komitmen hidup sesuai dengan kehendak Allah. Sebab segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, buat pengajaran firman Tuhan bagi kami pada hari ini. Kebaktian pertama tahun 2021 mengingatkan kami kembali betapa besar kasih pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melewati tahun 2020 yang penuh dengan kesulitan, tetapi penuh dengan penyertaan Allah, dan memasuki tahun 2021 dengan hati yang bersyukur. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2021, tetapi kami percaya kuasa Tuhan akan terus menolong dan menyertai melindungi kami dalam menjalani tahun 2021 ini. Tolonglah kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita akan membacakan ayat hafalan kita hari ini, tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18.
Sekali lagi Miss ulangi. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mari sama-sama kita membaca. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Selamat tahun baru bagi kita semua. Hari yang baru, semangat yang baru, dan hidup yang baru kita berikan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong.